Selamat datang lagi di podcast Kisah-Kisah Mahabharata. Pernah nggak sih kalian ngerasa hari itu bakal baik-baik aja, santai, damai, ternyata malah jadi hari paling runyam sedunia? Nah, ini cerita tentang hari yang kayak gitu buat para Pandawa dan Draupadi. Jadi, bayangin ya, pagi-pagi di hutan Kamyaka. Udaranya seger, burung-burung nyanyi, pokoknya suasana lagi ayem banget. Para Pandawa, setelah ritual pagi mereka, lagi pada duduk buat sarapan. Draupadi, dengan sabar, nyajiin mereka susu segar sama buah-buahan hutan. Lagi enak-enaknya makan, Draupadi nyeletuk, stok daging kita habis. Nih, kalau kalian mau makan daging, kayaknya harus berburu dulu deh. Bima, dengar kata berburu, langsung semangat dong. Dia ketawa, dadanya dibusungin. Hah, gampang itu. Kasih aku waktu sejam, aku bakal balik bawa daging cukup buat kita semua, malah buat seminggu sekalian. Katanya, sombong kayak biasa. Tapi Draupadi, dia kan khawatir. Aku nggak bakal biarin kamu pergi sendirian, katanya. Ingat nggak, dulu pas kamu hampir mati, dililit ular raksasa Nahusha? Bima ketawa lagi. Itu kan beda cerita. Nahusha itu bukan ular sembarangan. Yudhistira, yang dari tadi diam aja, akhirnya angkat bicara. Sudah, jangan khawatir. Kita semua akan pergi berburu sekarang. Biar pendeta Daumya yang jaga di sini sama pelayanmu. Akhirnya, kelima Pandawa itu ngambil senjata mereka masing-masing tombak, gada, panah, dan berangkat masuk ke hutan. Waktu mereka pergi, Yudhistira sebenarnya punya firasat nggak enak, kayak ada yang janggal, tapi dia nggak tahu apa. Dia cuma sempet noleh ke Draupadi dan bilang, "Pancali, hati-hati ya, jangan keluar dari pertapaan." Draupadi senyum, "Tenang aja. Siapa juga yang berani ganggu istrinya para Pandawa?" Nah, disinilah drama dimulai. Nggak jauh dari situ, ada rombongan besar lewat. Ini rombongannya Raja Jayadrata, suaminya Dusala, adiknya Duryodhana. Dia lagi dalam perjalanan mau ikut sayembara buat nikahin putri dari kerajaan Salva. Pasukannya banyak banget, ada ratusan prajurit berkuda, kereta perang, lengkap pokoknya. Waktu rombongan mereka lewat dekat sungai, Jayadrata nggak sengaja lihat Draupadi lagi mandi. Dan saat itu juga, dunia Jayadrata kayak berhenti berputar. Dia belum pernah lihat perempuan secantik Draupadi seumur hidupnya. Matanya langsung ngunci, udah kayak kesetrum, lupa daratan. Dia bahkan lupa tujuannya mau ke sayembara. Begitu Draupadi selesai mandi dan jalan balik ke pertapaan, Jayadrata langsung manggil orang kepercayaannya, Kotikasha. "Kotikasha, kamu lihat perempuan tadi? Lihat nggak, aku mau dia," katanya. Matanya masih melotot. Kotikasha bingung. "Tuanku, dia memang cantik. Tapi kan, dia cuma penghuni hutan. Sebentar lagi tuanku bakal nikah sama Putri Solva yang terhormat." Tapi Jayadrata udah dibutakan nafsu. "Aku nggak peduli sama Putri Solva. Kalau aku bisa dapetin perempuan itu, aku nggak butuh yang lain. Cepat, ikuti dia. Cari tahu siapa dia, dan tanyain, apa dia mau jadi milikku." Kotikasha, sebagai bawahan yang baik, ya nurut aja. Dia nyusul Draupadi ke pertapaan. Draupadi yang lihat ada orang asing dateng, dia nanya baik-baik. Tapi belum sempet Kotikasha ngejelasin, Jayadrata udah datang sendiri dengan keretanya. Nggak sabaran. Draupadi sebenarnya kaget. Kok bisa Jayadrata nggak kenal dia? Kan dia ini iparnya sendiri. Tapi ya sudahlah. Mungkin emang belum pernah ketemu. Dengan sopan, Draupadi ngenalin diri. "Aku Draupadi, putri Raja Drupada. Dan para Pandawa yang perkasa adalah suamiku. Silakan mampir. Suamiku pasti senang menyambut Anda." Tapi Jayadrata malah ketawa sinis. "Oh, jadi kau istrinya para Pandawa yang gelandangan itu? Sudahlah. Buat apa kau hidup susah di hutan sama mereka? Mereka nggak pantas untukmu. Ikutlah denganku. Aku akan jadikan kau ratu di kerajaanku. Ayo, naik ke keretaku." Draupadi langsung murka. "Jaga bicaramu, Jayadrata. Beraninya kau menghina suamiku." Tapi Jayadrata nggak peduli.
Dia maju, narik tangan Draupadi dengan paksa. Draupadi melawan, dia dorong Jayadrata sampai jatuh, terus dia teriak minta tolong. Tapi Daumya lagi meditasi, nggak denger. Jayadrata yang marah karena dipermalukan, bangkit, lalu dengan kasar, dia nyeret Draupadi, ngangkat tubuhnya, dan maksa dia naik ke keretanya. Dia perintahkan kusirnya buat tancap gas. Sementara itu, para Pandawa yang lagi berburu tiba-tiba merasakan keanehan. Yudhishthira, yang firasatnya dari tadi udah nggak enak, langsung ngajak saudara-saudaranya balik. Cepat, kita harus kembali ke ashram. Aku merasa ada hal buruk terjadi. Benar saja, pas sampai di pertapaan, mereka cuma nemuin pelayan Draupadi yang nangis-nangis di tanah. Ratu Draupadi diculik oleh Raja Jayadrata. Bima, dengar itu, langsung ngamuk. Bumi kayak bergetar karena hentakan kakinya. Jayae, beraninya dia. Aku akan hancurkan dia sampai jadi debu. Tanpa buang waktu, mereka langsung mengejar. Kereta para Pandawa melesat cepat, dan gak lama, mereka udah bisa lihat rombongan Jayadrata di depan. Jayadrata yang lihat para Pandawa ngejar, langsung panik. Dia nyuruh pasukannya buat menghadang, sementara dia sendiri coba kabur. Tapi apa artinya pasukan segitu banyak di hadapan para Pandawa yang lagi marah? Arjuna melepaskan panah-panahnya, menghujani pasukan Jayadrata. Kuda-kuda mereka tumbang, kereta mereka hancur. Bima maju dengan gadanya. Sekali ayun, puluhan prajurit tewas. Jayadrata yang makin ketakutan, nekat, dia dorong Draupadi keluar dari kereta, dan lari sendirian masuk ke hutan. Yudhishthira langsung nolongin Draupadi. Sementara Bima dan Arjuna terus ngejar Jayadrata. Gak butuh waktu lama, Jayadrata berhasil ditangkap. Bima menjambak rambutnya, membantingnya ke tanah, dan menghajarnya tanpa ampun. Arjuna harus ngingetin Bima, kakak, ingat pesan Yudhishthira. Jangan bunuh dia, dia suaminya Dushala. Bima, meskipun masih marah besar, akhirnya berhenti. Tapi dia nggak mau melepaskan Jayadrata gitu aja. Dengan panahnya, dia mencukur kepala Jayadrata, menyisakan 5 jambul sebagai tanda penghinaan. Lalu, dia paksa Jayadrata buat mengakui di depan umum bahwa dia adalah budak para Pandawa. Setelah dipermalukan habis-habisan, Jayadrata akhirnya dilepaskan atas perintah Yudhishthira. Dia pulang ke kerajaannya dengan rasa malu dan dendam yang membara di dalam hatinya. Dia nggak terima, dia pergi bertapa, memohon kekuatan pada Dewa Siwa. Tujuannya cuma satu, balas dendam. Dia minta anugerah supaya bisa mengalahkan para Pandawa. Siwa bilang, itu tidak mungkin. Tapi, aku bisa memberimu kekuatan untuk menahan mereka. Kecuali Arjuna, selama 1 hari penuh dalam pertempuran, dan anugerah inilah, teman-teman, yang nantinya bakal jadi salah satu penyebab tragedi paling besar dalam perang Kurukshetra. Sebuah penghinaan kecil di hutan, ternyata punya akibat yang sangat besar.